Takbir inilah yang kemudian menggerakkan kaum muslimin untuk menaklukkan Pulau Rhodes di masa kekhalifahan Utsman bin Affan tahun 53 Hijriah di bulan Ramadan. Takbir inilah yang kemudian menjadikan kaum muslimin dapat menaklukkan dan memasuki semenanjung Iberia, menyebarkan Islam sampai ke negeri Spanyol pada tahun 711 Masehi atau 92 Hijriah. Takbir inilah yang menggerakkan kita kaum muslimin dapat menghalau dan mengalahkan pasukan Tartar pada pertempuran di Ain Jalut dipimpin oleh Sultan Saifuddin Qutuz. 17 Agustus kalau nggak ada Ramadan, kalau nggak ada spirit orang berbuka, orang berpuasa, tidak akan terjadi kemerdekaan di negeri. Kalau tidak ada tauhid, tidak ada takbir yang menyala dan berkobar-kobar dalam perjuangan para pahlawan kita selama ratusan tahun, estafet perjuangan Islam ini terjadi, tidak akan pernah terjadi proklamasi Republik ini berdiri. 9 Ramadan, hari Jumat itu, tahun 1306. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari, di waktu sahur hari ke-29 bulan suci Ramadan ini. Begitu luar biasa kita telah menjalani proses pendidikan, proses tarbiyah, penempaan diri kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Begitu hebatnya, begitu besar dan agungnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita sejak awal pendidikan ini kita laksanakan sampai hari terakhir, dan insya Allah besok Allah begitu banyak berikan karunia-karunia kepada kita. Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah. Allah mudahkan langkah kita, ibadah kita, sehingga kita dapat menyempurnakan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan itu semua menjadi asbab hidayah, menjadi asbab turunnya rahmat Allah, menjadi asbab semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi asbab kita semua mendapatkan ridhonya Allah, dan mudah-mudahan menjadi asbab kita semua terbebas dari siksa api nerakanya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita bersalawat salam kepada baginda kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita semua mendapatkan cahaya Al-Quran. Karena perjuangan beliaulah kita semua mendapatkan nikmat iman dan Islam. Bahkan sebelum kita ada, sebelum kita lahir ke alam dunia ini, beliau sallallahu alaihi wasallam telah berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita dalam rintihan sujud-sujudnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam merindukan untuk berjumpa dengan umatnya yang tidak melihat beliau di kala hidupnya. Wadidtu law anni laqitu ikhwani. Aku senang, aku gembira, aku berharap untuk bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat heran dan kebingungan, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu, wahai baginda Rasul? Bal antum ashabi. Tidak, kalian memang hidup bersamaku, dan kalian yang hidup bersamaku, melihat aku dan beriman kepadaku, maka kalian dinamai sebagai sahabat-sahabatku. Tapi yang disebut dengan saudara Nabi adalah kita yang jauh di timur jauh,
kita yang jauh di Afrika, kita yang jauh di bumi belahan yang lain, yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, tidak pernah melihat wajahnya yang mulia, tidak pernah melihat wahyu diturunkan kepada beliau, tapi kita percaya, kita beriman, dan kita rela untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari di penghujung Ramadan ini kita mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lis-shaimi farhatan." Orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Apa kebahagiaan yang pertama? Farhatun inda fitrihi, gembira ketika dia berbuka. Berbuka di sini, kenapa dia gembira? Ada dua macam kegembiraan. Yang pertama adalah gembira secara naluriah. Sebab orang yang sedang berbuka puasa, dia bergembira. Apa menu-menu yang dihidangkan di hadapan dirinya yang selama pagi dari waktu fajar sampai terbenam matahari itu haram, lalu kemudian dibolehkan, dihalalkan untuk disantap. Itulah kegembiraan naluriah sebagai hamba, sebagai manusia, sebagai hamba yang mewujud dalam fisik. Kita perlu makan, kita perlu minum, maka kita bahagia. Yang kedua adalah bahagia secara agama. Apa maksudnya bahagia secara agama? Karena Allah sudah memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena pertolongan Allah, karena izin Allah, karena Allah ingin mendekatkan kita kepadanya. Maka kita wajib untuk bergembira. Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad SAW, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaklah mereka semua itu apa? Mereka hendaknya semua bergembira. Falyafrahu, kita harus bergembira karena ada nikmat dari Allah, rahmat dari Allah yang membimbing kita, yang menggerakkan langkah kita, yang memberikan kesehatan bagi tubuh kita untuk bisa beribadah kepadanya Jalla Jalaluhu Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, shaimin dan shaimat yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita semua. Maka ujian yang terbesar bukan sesungguhnya pada saat kita melaksanakan pelatihan itu, tapi ujian yang terbesar adalah pada saat nanti kita pembuktian. Pembuktian apa? Apakah pendidikan yang kita tempuh, apakah pendidikan yang kita jalani selama 1 bulan penuh ini, training yang langsung kerangka acuannya ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan berhasil atau tidak, itu pembuktiannya setelah kita menjalani ibadah Ramadan. Ada banyak indikator bahwasanya amal kita di bulan Ramadan dan ibadah kita di bulan Ramadan ini berhasil. Apa diantaranya? Salah satunya adalah ketaatan kita kepada Allah yang semakin bertambah, insya Allah. Kemampuan kita untuk menjauhi segala bentuk maksiat ini juga semakin kuat. Semakin hebat kita dalam menjalani pendidikan ibadah Ramadan, maka kita semakin takut kepada Allah, kita semakin bertakwa kepada Allah, kita semakin menjauhkan diri kita dari segala hal-hal yang berbau haram, yang syubhat, semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua harus dengan ilmu. Jangan kayak sekarang, orang pergi pulang kampung mudik dikasih jamu-jamu yang ternyata isinya ada campuran alkohol. Kurang ajar. Memanfaatkan situasi kondisi orang lagi lelah, capek, dikasih minuman jamu, mereknya jamu, tapi nggak tahu itu apa, ada sertifikat halalnya apa enggak kementerian. Jadi kita ini
negeri kita ini kok begini ya, untuk melindungi umatnya saja, rakyatnya saja, untuk terhindar dari apa yang diharamkan oleh Allah, kok bisa kecolongan ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita senantiasa bertakbir. Kita diperintahkan oleh Allah setelah kita menyelesaikan, setelah kita memenuhi bilangan kita untuk pendidikan selama 1 bulan penuh ini, kita diperintah oleh Allah untuk apa? Untuk bertakbir. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Masya Allah. Takbir ini adalah syiar kita, syiar setiap muslim. Banyak orang takut kalau umat Islam ini mengumandangkan takbirnya. Kenapa? Karena takbir ini syiarnya seorang muslim, puncak penghambaan diri dia kepada Allah. Azan dimulai dengan apa? Takbir. Kita mau sholat setiap hari 5 waktu dimulai dengan apa? Dengan qomat, itu dimulai dengan takbir. Ketika anak kita lahir ke alam dunia ini, apa yang kita lakukan? Kita bertakbir di telinganya, kanan dan kirinya. Ketika kita ingin menyembelih binatang nanti Idul Adha, kita juga bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pasukan kaum muslimin berjumpa dengan kekuatan-kekuatan yang anti terhadap Islam, musuh-musuh Allah dan Rasulnya, teriakan syiar, simbol yang menakutkan dan memenuhi hati mereka dengan rasa takut, itu adalah kalimat takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Takbir inilah yang kemudian menggerakkan pasukan kaum muslimin di perang Badar, sehingga mereka meraih kegemilangan. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Takbir ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang kemudian menggerakkan kaum muslimin untuk membebaskan negeri-negeri. Yang pertama membebaskan negeri Mekah tahun keberapa? 8 Hijriah, tanggal 10 Ramadan. Terjadi penaklukan kota suci Makkah, membersihkan Makkah dari segala bentuk kemusyrikan, dari segala berhala. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nabi SAW cuma apa? Cuma beliau ambil tongkatnya, ya, dia sentuhkan kepada berhala-berhala, enggak dipukul berhala, cuma disentuh doang dikit. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, berhala itu semua runtuh, hancur. Subhanallah. Tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kehidupan kita ini senantiasa berlandaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir inilah yang kemudian menggerakkan kaum muslimin untuk menaklukkan Pulau Rhodes di masa kekhalifahan Utsman bin Affan tahun 53 Hijriah di bulan Ramadan. Takbir inilah yang kemudian menjadikan kaum muslimin dapat menaklukkan dan memasuki semenanjung Iberia, menyebarkan Islam sampai ke negeri Spanyol pada tahun 711 Masehi atau 92 Hijriah, sehingga cahaya peradaban Islam ini berkuasa di Eropa Barat selama 750 tahun. Takbir inilah yang menggerakkan kita kaum muslimin dapat menghalau dan mengalahkan pasukan Tartar pada pertempuran di Ain Jalut dipimpin oleh Sultan Saifuddin Qutuz, ya, tanggal berapa? 25 Ramadan tahun 654 Hijriah. Tahun 654 Hijriah itu tahun 1260 Masehi. 2 tahun setelah pasukan Tartar menghancurkan ibu kota Baghdad, kekhalifahan Islam, ya, maka hampir seluruh dunia Islam dicaplok oleh pasukan Tartar yang bengis dan kejam. Tapi kemudian dengan izin Allah, dengan energi Ramadan, energi kebangkitan kaum muslimin
yang senantiasa mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, maka kemudian pasukan Tartar ini dapat dihancurkan, dibinasakan. Maka terhentilah serangan pasukan Tartar ke negeri-negeri kaum muslimin. Bahkan dengan takbir itu Allah memberikan hidayah kepada anak cucu Hulagu Khan yang kemudian mereka memeluk Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bermuhasabah, ya, bermuhasabah bagaimana agar kita ini, umat Islam ini, ya, menjadi penentu bagi kemajuan bangsa kita. Ya, kalau sekarang orang sibuk, orang gelisah, orang kemudian membuat istilah-istilah tagar-tagar, ya, apa katanya? Indonesia gelap. Ya, Indonesia gelap. Padahal Indonesia ini negara yang kaya raya, negara yang makmur, negara dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Potensi rakyatnya, jumlah penduduknya yang luar biasa, bonus demografinya yang sangat luar biasa. Tetapi kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum menjadi apa? Belum menjadi faktor penentu bagi kemajuan bangsa kita. Kenapa ini semua bisa terjadi? Mari kita bermuhasabah. Apakah ini kesalahan kita kaum muslimin? Apakah ini kesalahan para ulama? Apakah ini kesalahan ormas-ormas Islam? Apakah ini kesalahan daripada pemerintah kita punya? Atau bagaimana? Padahal Indonesia ini dibebaskan dari penjajahan dengan spirit dan ruh Islam yang berkobar-kobar. Indonesia ini merdeka dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriyah. Ya, ini orang-orang kita, orang Islamnya harus tahu. Jangan cuma hafal lagu 17 Agustus tahun 45. Nah, itu aja yang tahu. Ya. Dan gak tahu apa latar belakangnya, kenapa proklamasi itu terjadi pada tanggal 12 Agustus 45. Ya, kita orang Islamnya harus tahu dalam situasi apa bangsa ini memproklamasikan kemerdekaannya itu di bulan suci Ramadan ternyata. Dan ini yang ditutup-tutupi, yang ini tidak kemudian diviralkan. Ya, yang diviralkan cuma 17 Agustus. Ya. 17 Agustus kalau nggak ada Ramadan, kalau nggak ada spirit orang berbuka, orang berpuasa, tidak akan terjadi kemerdekaan di negeri. Kalau tidak ada tauhid, tidak ada takbir yang menyala dan berkobar-kobar dalam perjuangan para pahlawan kita selama ratusan tahun, estafet perjuangan Islam ini terjadi, tidak akan pernah terjadi proklamasi Republik ini berdiri. Ya, ini yang sering ditutupi. Itu tanggal berapa? 9 Ramadan, hari Jumat itu tahun 1364 Hijriah. Ya. Maka oleh karena itu sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW, kita harus memikul tanggung jawab besar. Apa tanggung jawab besar kita? Tanggung jawab besar kita adalah untuk menerangi Indonesia. Supaya apa? Supaya tidak gelap. Apa? Risalah Islam ini diturunkan oleh Allah, Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menjadi cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepada kamu cahaya dan kitab yang terang benderang, yaitu Al-Quranul Karim. Karena kegagalan kita umat Islam yang membawa obor, yang membawa pelita cahaya Al-Quran, maka keadaan yang ada di sekeliling kita, negeri kita dan negeri-negeri muslim yang lain itu menjadi gelap. Ya, jangan salahkan orang lain, mari salahkan diri kita sendiri. Apakah kita sudah membawa cahaya Al-Quran itu? Apakah kita sudah memikul cahaya Al-Quran itu? Apakah cahaya Al-Quran itu sudah menerangi diri kita atau belum? Jangan-jangan kita punya cahaya tapi nggak masuk dalam hati kita.
Jangan-jangan kita punya Al-Quran tapi kita tidak aktifkan Al-Quran ini dalam kehidupan kita. Jangan-jangan pendidikan Al-Quran kita ini banyak dari TPA, TPQ, pendidikan tahfiz, rumah tahfiz Al-Quran menjamur di negeri ini, tapi kita tidak aktifkan. Karena mode Al-Quran ini sama seperti gadget. Kalau dia dimatikan HP ini, dia nggak berfungsi. Kalau cahaya ini tidak diaktifkan, aplikasinya tidak dimainkan, tidak difungsikan sebagaimana mestinya, maka Al-Quran tidak akan pernah bisa menjadi cahaya. Kenapa? Karena kita yang punya aplikasi, karena kita yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa dan menyebarkan cahaya Al-Quran ini, kita tidak pernah mengaktifkan cahaya itu dalam kehidupan kita. Makanya apa? Kehidupan bangsa kita, negeri kita, dan negeri-negeri Muslim jadi gelap. Apa buktinya kegelapannya? Kita semua ini semua dikangkangi, ya, dikendalikan, bahkan sampai dinistakan oleh siapa? Oleh Zionis. Itu tanda bahwa hidup kita ini gelap. Nauzubillah min zalik. Kita bisa diatur-atur, kita bisa dihinakan, kita bisa dinistakan oleh kekuatan-kekuatan gelap di dunia. Kekuatan-kekuatan yang tidak ingin cahaya Al-Quran ini tersebar. Kekuatan-kekuatan yang ingin menghancurkan, dan yang disebutkan dalam Al-Quran itu apa? Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim wa ya'ballahu illa yutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka ingin apa? Memadamkan cahaya Allah. Ya, orang Islam banyak yang bisa baca Quran, alhamdulillah. Banyak yang semangat untuk menghafal Quran, alhamdulillah. Banyak majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, alhamdulillah. Tapi ya, nampaknya kekuatan gelap ini masih lebih dominan. Kekuatan gelap, ya, yang dipimpin oleh syaitan, yang dipimpin oleh iblis, yang diwujudkan dalam sistem jahiliyah. Sistem jahiliyahnya sekarang dipimpin oleh Amerika dan Zionis. Itu kekuatannya lebih banyak, lebih dominan daripada kita, kekuatan muslimin yang membawa cahaya obor dari Al-Quranul Karim. Mestinya kita yang punya cahaya ini bisa mengusir kegelapan itu, bisa menghilangkan kabut kegelapan itu dengan cahaya Al-Quran. Kenapa kegelapan ini tidak bisa kita usir? Karena cahaya Al-Quran yang ada pada diri kita ini keluarnya kecil. Paham? Kira-kira kalau lilin seuprit, ya, kira-kira kita bisa menghilangkan kegelapan kalau mati lampu? Nggak bisa. Ya. Kalau cahaya ini kecil, ya, kekuatannya kecil, cahaya ini, apakah bisa kita menghilangkan kabut kegelapan dari alam dunia ini? Nggak bisa. Maka kita semua harus menjadi generator, kita harus semua menjadi produsen cahaya. Semakin besar cahaya itu, semakin mengumpul kita bersatu, kita di atas panji kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita pasti akan bisa mengalahkan kekuatan-kekuatan gelap yang sedang berkuasa. Masyaallah muslimin rahmati Allah Ta'ala. Kekuatan gelap di dunia ini, mereka berupaya untuk menjauhkan kita dari Al-Quran, menjauhkan kita dari nilai-nilai luhur Al-Quran. Quran perintahkan kita membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat pertama. Tapi umat Islam, umatnya Rasulullah, dibikin tidak berdaya dan tidak mau membaca. Yang dibaca cuma komik, ya, yang dibaca bahan-bahan bacaan ecek-ecek. Kita nggak pernah membaca ilmu pengetahuan, tidak pernah membaca sains dan teknologi, yang itu merupakan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka menjadikan umat Islam ini memusuhi ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, tidak pernah kita menyaksikan peradaban Islam seburuk ini zaman sekarang. Ketika kita dijauhkan dari ilmu pengetahuan, kita dibikin tidak percaya kepada kekuatan sains dan teknologi. Kenapa?
Karena kekuatan itu yang ingin terus berkuasa dan mendominasi serta mengendalikan sains dan teknologi, sementara umat Islam disingkirkan dan dijauhkan. Al-Quran perintahkan kita untuk apa? Untuk bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Tetapi umat Islam ini dibikin apa? Centang perenang, dibikin berkelahi, dibikin berselisih, dibikin berantem satu sama lainnya karena hal-hal yang remeh-temeh. Ya. Umat Islam ini, Masya Allah, ya, diperintahkan oleh Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah kekuatan yang kalian sanggup untuk menghalau, ya, untuk menakut-nakuti musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata kita ini apa? Jangankan mempersiapkan kekuatan, ya, kita ini semua bergantung kepada impor, kepada barang-barang produk daripada Zionis. Ya, kita diperintah untuk mempersiapkan segala sesuatu kekuatan apa? Ternyata kita nggak mampu memproduksi pangan sendiri, kita nggak mampu memproduksi makanan sendiri, minuman sendiri, kita nggak mampu produksi obat sendiri, bahkan senjata sendiri. Maka ketika saudara-saudara kita dijajah, saudara-saudara kita dinistakan oleh Zionis, apa yang kita lakukan? Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita bergantung kepada produk mereka, mulai dari sabun, ya, sampo, makanan cemilan, sampai makanan berat, sampai makanan buat apa namanya, ya, macam-macam itu semua kita pakai produk-produknya Zionis. Ya. Yang mestinya kita boikot masih terus aja kita konsumsi. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Kenapa kita nggak mampu? Apa ada? Ini semua penyebabnya, hadirin rahmati Allah, 3. Karena kita menjauhi, pertama, kekuatan ilmu. Padahal Allah turunkan surah Al-Qalam. Untuk apa? Kita membangun peradaban Islam ini dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, karena kita dibodoh-bodohi oleh apa? Pemimpin-pemimpin yang buruk, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tiran. Padahal Allah sudah turunkan surah Asy-Syura, wa amruhum syura bainahum. Makanya kenapa? Ya, Palestina ini nggak selesai-selesai. Ya, penjajahan di Palestina ini nggak selesai-selesai karena mereka tanam di negeri-negeri Muslim di sekitar Palestina, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, negeri Isra dan Mi'rajnya itu apa? Ditanam penguasa-penguasa boneka, penguasa-penguasa zalim yang menindas rakyatnya, ya, yang menggunakan senjata untuk membasmi rakyat, tapi tidak pernah dia gunakan senjata untuk melawan Israel. Bahkan penguasa itu yang melanggengkan umur kekuasaan Zionis Israel. Nauzubillah. Terakhir, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala menerima semua amal ibadah kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan taufik hidayah kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita kaum muslimin untuk senantiasa memperbesar cahaya Al-Quran dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala memberikan kekuatan rizki yang barakah kepada orang-orang kaya, kepada pemimpin-pemimpin kita untuk senantiasa memperhatikan pendidikan Al-Quran. Insya Allah dalam masa yang akan datang ini, tidak akan lama lagi, kami akan membuat sebuah program untuk Indonesia Terang dengan Al-Quran, bagaimana kita mengenalkan surat-surat Al-Quran ini kepada masyarakat rakyat Indonesia, agar kita, negeri kita, pemimpin kita, mereka tersadarkan pentingnya cahaya Al-Quran untuk menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan karunia oleh Allah, masuki hari raya Idul Fitri, hati kita lapang, hati kita bersih, dan kita saling bermaaf-maafan. Dan insya Allah mudah-mudahan cahaya Ramadan, cahaya Al-Quran ini dapat menerangi diri kita, menerangi keluarga kita, dan menerangi bangsa negara kita. Amin ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu 'am wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.